Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kita melanjutkan kajian pada pagi ini, untuk lebih berberkahnya terlebih dahulu kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, dan kepada para ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Baiklah, kita lanjut. Allahu huwallazi khalaqana wa qawwamana fi ahsani taqwimin. Allah adalah yang telah menciptakan kami dan membentuk kami dalam sebaik-baik bentuk. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk atau dalam bentuk yang paling terbaik. Summa aujaba alaina ibadatahu wa ta'atahu. Summa aujaba alaina ibadatahu wa ta'atahu li sa'adatina. Kemudian Allah mewajibkan kami, summa aujaba alaina, kemudian Allah memberikan kewajiban atau Allah mewajibkan kami ibadatahu, beribadah kepadanya, menyembahnya, beribadah kepadanya, wa ta'atahu, dan mentaatinya. Untuk apa kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah? Li sa'adatina, untuk kebahagiaan kami. Untuk kebahagiaan kami. Jadi kita beribadah, kita taat itu bukan karena Allah butuh, tidak. Semua amal ibadah yang kita lakukan itu semua kembali kepada kita. Apa yang kita lakukan itu nanti yang kita petik. Apa yang kita lakukan di dunia itu nanti yang kita petik hasilnya. Kalau yang kita lakukan kebaikan, maka yang didapat adalah kebaikan juga. Kalau yang dilakukan adalah keburukan, maka yang didapat adalah keburukan. Hayatuka yaumain. Hayatuka yaumain. Hidup kalian itu cuma 2 hari. Yaumu dhar'in wa yaumu hasadin. 1 hari untuk menanam, 1 hari untuk memanen. Yaumu dhar'in, 1 hari untuk menanam, yaumu hasadin, dan 1 hari untuk memanen, memetik hasil. Jadi apa yang kita tanam hari ini, maka itulah juga yang kita petik hasilnya. Kalau tanaman kita hari ini bagus, bukan cuma bagus, tapi dipelihara juga supaya tetap bagus,
maka insya Allah nanti ketika memanen pasti mendapatkan hasil yang banyak. Summa aujaba alaina ibadatahu wa ta'atahu li sa'adatina. Kemudian Allah mewajibkan kami, summa di situ sebagai huruf atof imma summa bal hatta lakin. Aujaba itu fi'il apa namanya? Fi'il madi. Lazim atau muta'addi? Kenapa bisa muta'addi? Kenapa bisa muta'addi? Kalau wajibah lazim atau muta'addi? Kenapa bisa lazim itu? Kenapa bisa kenapa bisa lazim? Bukan diam jawabannya. Tidak mungkin kamu bilang lazim kalau tidak tahu alasannya. Harus tahu alasannya. Jangan dihafal. Sekarang wajibah itu kenapa bisa lazim? Bagaimana cara menentukan lazim muta'addi kah? Bagaimana Firza? Bagaimana kamu cara menentukan ini lazim, ini muta'addi? Iya, makanya jelaskan pakai arti. Nah, sekarang wajibah kenapa bisa lazim? Iya, kenapa tidak membutuhkan objek? Lazim memang tidak membutuhkan objek, tapi kenapa kau katakan itu lazim? Kamu dulu, bagaimana cara menentukan lazim tadi? Arti, untuk mau tahu itu jawabannya. Nah, sekarang lazim itu kenapa bisa katakan lazim? Wajibah. Nah, karena artinya wajib. Begitu, kita harus belajar cari alasan. Nah, sekarang aujabah tadi dikatakan muta'addi. Kenapa bisa muta'addi? Karena artinya mewajibkan. Kenapa bisa artinya mewajibkan? Kamu tentukan. Jadi begitu. Jangan sampai ditanya ini maklum atau majhul. Maklum, kenapa sama maklum? Diam. Berarti itu kesannya kamu menghafal. Jangan. Kalau selama ini apa yang saya jelaskan baru kamu cuma hafal saja tanpa tahu alasannya, tidak usah lanjut. Saya anti sekali itu bilang menghafal kedudukannya, jangan, tidak boleh. Jadi aujabah dikatakan muta'addi sebab artinya mewajibkan. Lafaz aujabah ini dari kata wajaba yajibu. Kemudian mazid satu berwazan af'ala menjadi aujabah. Ada 3 cara fi'il lazim menjadi muta'addi. Benar dengar ini? Ada 3 cara fi'il lazim menjadi muta'addi. Yang pertama, bawa ke wazan menjadi wazan apa? Af'ala. Yang kedua, fa'ala. Yang ketiga, muta'addi dengan huruf jar. Satu muta'addi dengan wazan fa'ala, muta'addi wazan af'ala, dan muta'addi dengan bantuan huruf jar. Summa aujaba alaina, kemudian mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Fa'il dari kata aujaba adalah Allah. Mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'udila Allah. Kemudian Allah mewajibkan. Coba tasrif aujaba. 1, 2, 3.
Aujib, aujib, aujaba, yujibu. Ulang. Aujaba, summa aujaba. Kemudian Allah mewajibkan alaina atas kami jar majrur ibadata. Kenapa dibaca ibadata di situ? Maf'ulun bi, ibadat itu isim fil huruf. Ibadata adalah isim, tanda isimnya bertamar buta, kemudian dia mudhaf. Isim bertemu dengan isim, mudhaf. Ma'rifah atau nakirah, dia adalah ma'rifah. Kenapa bisa dikatakan ma'rifah? Mudhaf ilal ma'rifah. Ibadata ini dari kata abada, berarti ibadata itu sigot apa namanya? Isim masdar. Abada ya'budu ibadatan wa ma'badan fahuwa abidun wa dzaka ma'budun u'bud la ta'bud ma'badun ma'badun. Ibadata maf'ulun bi, hukumnya apa maf'ulun bi? Dinasab. Tanda nasabnya di sini adalah fathah. Kenapa lafaz ibadata dinasab dengan fathah? Sebab dia adalah isim mufrad. Kenapa tidak bertanwin? Karena dia sandar. Wa huwa mudhafun. Al-ha'u dhamirun barizun muttasilun mabniun ala dhammati fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa ta'ata, wawnya situ adalah harful atfi. Kalau harful atfi berarti masih berhubungan dengan kata sebelum, kalimat sebelumnya. Tsumma aujaba alaina ibadatahu, kemudian Allah mewajibkan atas kami menyembahnya, dan Allah mewajibkan atas kami mentaatinya. Ta'ata, kenapa dibaca ta'ata? Sebab dia matuf kepada ibadata. Ibadata mansub, maka ta'ata juga mansub, wa huwa mudhafun. Ta'atahu. Ta'ata ini dari kata ata'ah. Ingat itu, ta'ata dari kata ata'ah. Sama taqata. Taqata lahu bi, dari kata ataqa. Ataqa yutiku itu kota. Kalau ta'atan itu dari kata ata'a yutiu ita'atan. Kalau dilihat dari lafaznya, wazannya itu tidak sewazan. Kalau isim masdar, kalau masdar dari kata ta'ata itu adalah apa? Dari kata ata'a itu adalah ita'atan. Ata'a yuti'u ita'atan wa muta'an fahuwa muti'un. Tapi di sini ta'ata ada namanya isim masdar, ada namanya masdar. Kalau masdar yang ada kiasnya, masdar yang ada di dalam tasrifan itu dikiaskan saja, itu namanya masdar. Tapi misalnya kalau dia isim masdar kemudian tidak sama dengan wazan yang ada yang selama ini kita hafal, berarti itu namanya isim masdar. Seperti solatan, solah, hayya 'alas solah. Solah itu dari kata apa? Solla. Solla yusolli, tasliyan, tasliyatan, taslaan, tislaan. Mana kata solatan? Tidak ada. Berarti itu isim masdar atau masdar? Isim masdar. Kalau masdar berarti urutan yang ketiga yang ada wazannya. Bagaimana cara menentukan? Di dalam kamus ketika kita lihat cari kata ta'ata itu ternyata dia menjadi masdar, isim masdar dari kata ata'ah. Kalau dilihat wazannya ata'a yutiu ita'atan, itu tidak sewazan toh, berarti itu isim masdar bukan masdar, ya. Isim masdar. Sini dikatakan ta'a ismu masdarin li fi'li ata'a ruba'i. Dari lafaz ata'ah.
rubai. Sulasi masjid 1. Wasnuhu fa'alatan. Fa'alatan. Ta'atan itu asalnya adalah tawa'atan. Ta'atan, begitu tuh dengan kosoro, bikin pusing. Pertama, ta'atun itu dari kata apa? Ta'atun itu dari kata ato'ah. Tapi dia tidak ada wazannya, tidak ada wazan yang selama ini kita hafal. Yang selama ini kita hafal itu ajaba yujibu ijabatan. Toh menjadi ajaba yujibu jabatan. Atau ayutiu ta'atan. Mana alifnya di situ? Berarti itu namanya isim masdar, bukan masdar. Bukan wazan if'alatun. If'alatun, ita'atun. Tapi wazan fa'alatun. Fa'alatun menjadi tawa'atun. Alifnya di situ aslinya adalah waw. Ta'atun aslinya adalah tawa'atun. Sewazan dengan fa'alatun. Cuma nanti kena kaidah i'lal. I'lal itu yang membentuk bentuk sorof kata sehingga menjadi begitu. Ilalnya bagaimana? Asluhu tawa'atun. Asalnya adalah tawa'atun bi fathil wawi. Bi fathil wawi berarti tawa'atun. Taharrakatil wawu, wawunya berharokat ba'da fathi setelah fathah. Kulibat alifan, maka wawunya diqolab menjadi alif, barulah menjadi ta'atun. Jadi lafaz ta'atun itu kalau ditanya isim fil huruf, isim apa namanya? Isim? Ayo jawab. Isim? Masdar dari kata apa? Ato'ah. Mana wazannya? Tidak ada lafaz ato'ah, apa namanya? Ta'atan. Yang ada itu ato'ah yutiu itu atan. Ya, itulah isim masdar, bukan masdar. Beda isim masdar. Nanti kalau kau harus jelaskan begitu, jangan ditanya, diam saja. Biasa itu mengecoh pertanyaan. Itu to'at, saya kira isim masdar dari kata ato'ah itu atan. Kenapa to'atan di sini? Jelaskan. Dia adalah isim masdar, bukan masdar kiasi, tapi masdar simai. Dia isim masdar. Paham Jiki? Apa asalnya itu? Apa wazannya? Apa itu? Kata ta'atun. Sewazan dengan apa? Fa'alatun atau fa'alatun? Fa'alatun. Terus kenapa sini dibaca ta'atun? Bukan ta'atun. Asluhu ta'atun. Di asalnya adalah ta'atun bi fathil wawi dengan di fathah wawunya. Kemudian karena ada fathah sebelum waw, maka wawunya diqolab menjadi alif, menjadi ta'atun. Itu harus pelajari kalau itu. Nanti kalau selesai ini pelajari lagi itu apa tanda Ustaz ini. Jangan dilewatkan. Masih banyak ilmu belum ditahu, jangan coba puas. Buang itu sifat-sifat puas dalam menuntut ilmu. Beribadah, menuntut ilmu jangan ada sifat puas. Summa aujaba alaina ibadatahu wa ta'atahu li sa'adati. Lamnya situ lam apa? Huruf jar. Lam ada namanya huruf jar, ada juga lam yang sebagai nasab, itu namanya lamul ta'lil dan lamul juhud. Ada juga lam yang menjazam, itu namanya lamul amri. Ada juga lam yang tidak ada mahalnya, dia ghairu amil, tidak berfungsi. Lam apa namanya? Lam apa yang tidak berfungsi? Beda itulah beda lam taukid. Lam taukid ada berapa? 3. Apa itu?
Lamul ibtidah, lamul muzahlaqah, mau jawab. Nah, ini tandanya filzat tidak perhatikan kalau menjelaskan kemarin. Gentar itu muka-mukanya itu orang yang tidak fokus ketika menjelaskan. Gentara. Li sa'adatina lam harfu jar, sa'adati majrurun bil lam na. Apa kurukannya di situ? Mudhafun ilaih. Ta'atullahi hiyal imtitsalu bima amarna bihi. Ta'atu ini sama dengan lafaz ta'atu yang di atas yang sebelumnya. Berarti ta'atu itu isim fil huruf, isim mufrad mutsanna atau jamak? Sigot apa? Dari kata ata'ah. Kalau ditanya kenapa, coba tasrif. Ata'ah, tasrif seperti biasa. 1, 2, 3. Terus ata'ah. Terus di sini kenapa tidak dikatakan ita'atan? Mana yang sewazan dengan anu? Kenapa ta'ah? Isim masdar. Isim masdar. Udah masdar biasa isim masdar. Bukan masdar qiyasi. Ini kalau masdar qiyasinya ita'atan. Ammal masdar qiyasi fahuwa ita'atun. Jadi ada pun masdar qiyasinya itu ita'atun. Ini masdar suma'i. Kayak bilang sholatan itu masdar suma'i, itu didengar langsung dari Arab. Atau memang di dalam Al-Quran ketika membahas tentang sholat itu pakai kata sholatan, bukan tasliyan, bukan tasliyatan, bukan. Itu suma'i namanya. Ta'atullahi, Allahi kedudukannya sebagai mudhafun ilaih, berarti ta'atu mubtada'un marfu'un lil ibtida'i wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Huwa mudhafun, Allahi mudhafun ilaih, hiya mubtada, kedua hiya dhamirun barizun munfasilun mabniun al-fathati fi mahalli raf'in mubtada tsani. Al-imtitsalu khabarun minal mubtada'i tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad wal jumlatul ismiyah fi mahalli raf'in khabarun minal mubtada'il awal. Al-imtitsal ini mufrad mutsanna atau jamak? Mufrad. Sigot apa? Sigot masdar, bahasa ya sigot masdar. Masdar dari kata tasrif. Imtathala yamtathilu imtithalan wa mumtathalan fa huwa mumtathilun wa dzaka mumtathalun. Imtathil la tamtathil mumtathalun mumtathalun. Imtithal. Kalau mau dibaca sebenarnya ta'atullahi hiyalim tisalu, karena hamzahnya situ adalah hamzah wasol. Hamzah yang ada pada rubai itu, hamzah yang ada pada mazid 2, mazid 3 itu namanya hamzah wasol. Kalau mazid 1 itu hamzah qat'i. Tulis saja nama aku sini. Bima amarna bihi bi harfu jarrin ma i'rab ma ismul mausul mabniun ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bil ba'i. Ma itu adalah ismul mausul. Ada namanya isim mausul, ada namanya huruf mausul. Isim mausul yaitu alladzina. Kalau huruf mausul itulah yang biasa diistilahkan juga huruf masdariyah.
Sama-sama antara isim mausul dengan huruf mausul itu punya sila mausul. Punya. Sila mausulnya isim mausul itulah mahallalaha minal i'rab. Sila mausulnya huruf mausul atau huruf masdariyah itu ditakwil menjadi isim masdar. Kemudian perbedaannya juga ketika dia isim mausul berarti punya isim dhamir yang kembali kepadanya. Sedangkan kalau huruf mausul itu tidak ada isim dhamir kembali kepadanya. Itu perbedaan antara isim mausul dengan huruf mausul. Jadi kalau orang bertanya, ada dibilang huruf mausul? Ada. Namanya huruf masdariyah. Apa itu huruf masdariyah? An, anna, ma, lau, kai, hamzah taswiyah. Bima amarona bihi. Ma di sini isim mausul. Isim mausul punya sila mausul. Mana sila mausulnya? Bima amarona bihi. Amarona. Sila mausul itu apa? Sila mausul adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Amarona fi'il fa'il maf'ulum bi. Amara fi'lun madin mabniun al fathati la mahalla laha minal i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udila Allah. Na dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulum bi wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili wal maf'uli bihi atau al jumlatul fi'liyah la mahalla laha minal i'rab silatul mausul. Mana aidnya kembali ke ma? Bihi. Bi harfu jar, hi domir, itulah hi yang domir yang kembali kepada isim mausul ma. Hi-nya di situ kembali ke mana? Bihi. Ya kembali ke ma. Ta'atullah, mentaati Allah adalah melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kami dengan sesuatu itu, dengan apa yang Allah perintahkan. Makanya bihi-nya situ kembali ke ma. Wal ijtinabu atau walijtinabu. Al ijtinab ini dari kata apa? Ijtanaba. Dia sigot apa namanya? Sigot masdar dari kata ijtanaba. Coba tasrif. Ijtanaba yajtanibu ijtinaban. Fahuwa mujtanibun wa dzaka mujtanabun ijtanib la tajtanib mujtanabun mujtanabun. Wal ijtinabu amma an harfu jarrin ma ismul mausul mabniun ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bi an. Cuma di sini digabung. Amma asalnya di situ ada dua kata, an dengan ma. Cuma didogomkan menjadi amma. I'rabnya bagaimana? An harfu jarrin mabniun ala sukunil lati gulibat miman. Di mabni atas sukun yang diqalab menjadi mim. Wa udgimat fi mim, dan mim itu yang sudah diqalab tadi awalnya nun menjadi mim. Wa udgimas, kemudian diidghamkan, digabungkan. Idghamkan pengertiannya itu idkhalu syai' fi syai', masukkan sesuatu pada sesuatu. Kemudian diidghamkan wa udgimat fi mim, pada mimnya mausul, fi mimin yaitu ma. Makanya itu fi mim ma. Fi mim, pada mim. Yang mana yang mim sih? Itu kan dua mim. Mim yang diqalab sama mimnya isim mausul. Mim ma. An harfu jarrin adalah harfu jar mabniun ala sukun, dimabnikan atas sukun. Allati qulibat miman, yang diqalab menjadi mim. Nunnya diganti menjadi mim, berarti am dengan ma, am dengan ma. Wa udgimat fi mim, dan mim tadi yang sudah diqalab itu menjadi mim,
Ya mim tadi itu hasil kolab itu digabungkan dengan mim yang isim mausul itu ma, berarti menjadi amma, begitu. Mimma, itu semua harus ditahu alasannya. Jadi kalau ditanya amma di sini berapa kata, kalau orang baru belajar yang tidak tahu pasti bilang satu kata, padahal di sini dua kata, huruf an dengan ma. Terus bertanya lagi, mana nunnya? Mana nunnya? Dibuang atau tidak? Dikolab, jangan bilang dibuang. Dikolab, didegomkan. Dikolab menjadi mim, kemudian mimnya itu didegomkan ke ma. Tahu degomkan? Sama halnya degom bigunna. Nun sukun bertemu dengan waw, maka tidak berbunyi nunnya. Tidak berbunyi nunnya, langsung bunyi waw. Cuma ada dengungannya sedikit di hidung sini. Miwah, miwah. Bukan miwah. Kalau miwah itu seolah-olah buat tasdid saja. Kalau idgham biguna, miu, ada suara senguh sedikit. Apa namanya sini? Suara dengun di hidung. Miwah, miyauma idzin. Bukan miyah, miyah. Mimma, nun sukun bertemu dengan mim. Apa dibaca minma atau mimma? Langsung mimma. Nunnya tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Sebab namanya idgham. Idgham itu cara bacanya memasukkan sesuatu pada sesuatu. Digabungkan saja, cara membaca digabungkan, didegomkan. Kan dihafal itu, dihafal ke kitab Hidayatul Mustafidnya. Tidak dihafal. Tidak disuruh hafal kitab Hidayatul Mustafid. Disuruh hafal tapi tidak menghafal. Jangan kan masuk tadi. Jangan kan masuk tadi. Wal mana lagi? Amma naha. Ini sim fil huruf. Fil apa namanya? Fil madi. Bukan fil mudhari, berulang huruf mudhari anun. Bukan ya. Tidak semua fiil yang berawalan alif nun nyata itu adalah fiil mudhari. Fiil yang berawalan alif nun nyata dikatakan fiil mudhari ketika huruf mudhari'anya ada fungsinya. Kalau nunnya di sini ternyata fungsinya sebagai lil mutakallim, berarti dia fiil mudhari. Tapi nunnya di sini kan tidak ada, bukan huruf mudhari ini. Ini nun asli ya. Asli. Naha. Coba tasrif naha. Naha yanha nahyan wa manhan fahuwa nahin wa dzaka manhiyun inha la tanha manhan. Naha. Aina fa'iluhu naha? Mana fa'ilnya naha? Satir. Jawazan takdiru huwa ya'udu ila Allah. Na maf'ulun bih anhu jar majrur, hu-nya kembali ke ma sila mausul menjadi aid. Wal jumlatul fi'liyah nahana la mahalla laha min al-i'rab silatul mausul. Itu. Oke. Tidak ada sebenarnya di sini poin penting itu ji, ta'atu. Ketika ada isim masdar kita dapat di dalam kamus dikatakan ke isim masdar dari kata tersebut ternyata tidak ada nunnya, tidak ada tasrifannya, berarti itu namanya isim masdar sumai di isim masdar sumai. Kalau masdar qiyasi ta'ata ito'atan, ajaba ijabatan, tokota itokotan. Tapi dalam ayat dikatakan wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Tokota itu dari kata apa? Atoko.
atau sewazan dengan akoma, ajaba. Cuma kalau dilihat atau yutiku itokotan. Nah, sedangkan dalam Al-Quran itu tokotan tidak ada alifnya. Berarti itu namanya isim masdar sumai, bukan masdar kiasi. Kalau masdar kiasi sewazan memang ijabatan. Pelajari itu. Ya, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari berkah Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.